warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengelola lingkungan global untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan kami anggotanya. Yang pertama ada Mariska Zulfianti dengan NPM terakhir 07. Lalu selanjutnya ada Cindy Azahra dengan NPM terakhir 26. Lalu ada Isabel Marsakira dengan NPM terakhir 42. Lalu ada saya sendiri, Naura Aza, dengan NPM terakhir 69. Lalu ada Mailani Amelia dengan NPM terakhir 75. Baik, yang pertama adalah mulai bekerja secara internasional. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Yang pertama ada ekspor atau exporting. Dengan melakukan ekspor, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjual produknya ke luar negeri. Ekspor memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produknya ke negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif rendah dan dengan risiko terbatas. Ekspor mengandung permasalahan yang diakibatkan oleh jarak, peraturan pemerintah, mata uang, perbedaan budaya, namun lebih mudah dibandingkan dengan mengalokasikan modal perusahaan untuk membangun pabrik di negara yang disasar. Lalu selanjutnya ada outsourcing, dikenal juga dengan istilah offshoring, yang berarti melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan murah. Lalu selanjutnya ada lisensi. Perusahaan atau pelisensi di suatu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan terlisensi di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian manajerial, dan atau hak paten dan merek dagang. Lisensi memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar internasional dengan mudah dan biaya rendah, tetapi membatasi partisipasi dan kendali terhadap perkembangan pasar tersebut. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba atau franchising, yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, produk, bahan baku produk, merek dan nama dagang, saran manajerial, dan sistem operasi terstandar. Contohnya seperti McDonald's yang didirikan PT Rexona National Food yang berasal dari Amerika Serikat, namun kita banyak menjumpai restoran fast food tersebut di beberapa negara, bahkan di beberapa kota di Indonesia. Lalu yang terakhir ada investasi langsung atau direct investing, yang berarti bahwa perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif. Yang membedakannya dengan strategi lain yang hanya memungkinkan kontrol yang lemah. Saat ini jenis investasi langsung yang paling populer adalah aliansi, strategi, dan komitmen. Pada joint venture, suatu perusahaan berbagi biaya dan risiko dengan perusahaan lain. Sebagai contohnya adalah Walmart yang bermitra dengan perusahaan retail setempat Citra SA pada tahun 1991 untuk mengukuhkan keberadaannya di Meksiko. Meski mulanya mengalami kerugian dan kesulitan, Walmart kini menjadi penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Amerika Latin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Nah, di sini ada faktor-faktor penting dalam memahami lingkungan internasional. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi
negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas berbagai faktor seperti pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di wilayah di negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara menjadi negara maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Negara-negara maju memiliki indeks daya saing yang tinggi. Faktor penting dalam mengukur daya saing adalah infrastruktur negara. Yang kedua, pasar sumber daya dan produk. Pasa- para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka jika tuntutannya tinggi. Mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk ke negara tersebut. Contohnya, tetangga terbesar McDonald's yang menjual Big Mac di semua benua kecuali Antartika adalah untuk memperoleh pasokan mulai dari kentang untuk hamburger hingga roti dan sedotan plastik. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan yang berbisnis di kancah internasional. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional. Contohnya, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat dengan 0,8 euro. Jika nilai tukar dolar menguat menjadi 0,9 euro, maka harga barang-barang dari Amerika Serikat menjadi lebih mahal di Prancis karena dibutuhkan lebih banyak euro untuk membeli barang-barang Amerika Serikat seharga 1 dolar. Ekspor barang-barang ASL Prancis akan lebih sulit dan keuntungan yang diperoleh pun kecil. Sebaliknya, jika nilai tukar dolar melemah menjadi 0,7 euro, maka harga barang-barang Amerika Serikat akan lebih murah di Prancis sehingga dapat diekspor dengan mudah dan memberi banyak keuntungan. Yang kedua, itu ada lingkungan politik hukum. Nah, perusahaan harus berhadapan dengan sistem politik asing ketika memasuki kancah internasional, di samping dengan pengawasan dan peraturan pemerintah yang lebih dekat. Di sini ada faktor yang mempengaruhi lingkungan politik hukum. Yang pertama yaitu risiko politik. Risiko politik ini didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Beberapa perusahaan membeli asuransi risiko politik dan manajemen risiko berkembang sebagai elemen penting dari strategi manajemen bagi organisasi multinasional. Untuk meminimalisasi ketidakpastian, perusahaan terkadang mengandalkan indeks kebebasan ekonomi yang mengurutkan negara-negara menurut dampak intervensi politik terhadap keputusan bisnis dan indeks persepsi korupsi yang mengurutkan 91 negara menurut tingkat persepsi korupsi di pemerintah dan administrasi publik. Yang kedua, ada ketidakstabilan politik, yang dimana itu mencakup kerusuhan, revolusi kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Perusahaan yang terkait dengan Amerika Serikat sering menjadi korban ancaman keras di negara-negara yang politiknya tidak stabil. Yang terakhir itu ada undang-undang dan peraturan di mana pemerintah tuan rumah memiliki banyak peraturan mengenai status sengketa, perlindungan konsumen, informasi dan pelabelan, ketenaga kerjaan dan keamanan, serta upah. Contohnya, FirstNet Card, penyedia layanan kredit untuk transaksi online di seluruh dunia sejak tahun 1999, mengalami kesulitan akibat rumitnya undang-undang kredit dan perbankan internasional. Setelah melakukan berbagai penelitian selama 2 tahun, perusahaan ini memperoleh izin untuk memberi layanan kredit di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris saja. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan interaksi antar individu serta perkembangan warisan budaya. Lingkungan ini itu mencakup nilai-nilai sosial, perbedaan komunikasi, dan karakteristik kebudayaan lain. Yang pertama adalah mengenai nilai-nilai sosial. Terdapat 2 dimensi pada sistem nilai-nilai sosial. Yang pertama ada 4 dimensi nilai Hofstede yang berasal dari penelitian Kurt Hofstede. Yang pertama adalah jarak kekuasaan yang mengacu pada tingkat sejauh mana anggota masyarakat dapat menerima dan mengakui ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan. Contoh negara dengan
jarak kekuasaan yang tinggi seperti di Filipina, Indonesia, dan di Rusia. Sebaliknya, negara dengan jarak kekuasaan yang rendah misalnya ada di Denmark, Belanda, dan Kanada. Yang kedua, ada tingkat penghindaran ketidakpastian yang mengacu pada sejauh mana anggota masyarakat berupaya menghindari situasi yang tidak pasti dan ambigu dengan lebih mengutamakan stabilitas, kepastian, serta keteraturan. Negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, misalnya Jepang, Prancis, dan Yunani. Sedangkan negara dengan tingkat penghindaran yang rendah yaitu seperti Singapura, Inggris, dan Tiongkok. Yang ketiga ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme mengacu pada nilai yang menekankan kebebasan individu dalam mengurus dirinya sendiri karena hubungan sosial yang lebih longgar. Misalnya seperti negara Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Sebaliknya, kolektivisme mengacu pada nilai yang didasarkan pada ikatan sosial yang kuat, di mana individu saling mendukung dan melindungi kepentingan kelompok. Contoh negaranya yaitu Indonesia, Guatemala, dan Tiongkok. Selanjutnya ada maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas mengacu pada nilai yang mengutamakan pencapaian, keberanian, ketegasan, dedikasi terhadap pekerjaan, serta keberhasilan dalam aspek materi. Contoh negaranya yaitu Jepang, Meksiko, dan Austria. Sedangkan feminitas mengacu pada pengutamaan hubungan sosial, kerjasama, pengambilan keputusan secara kolektif, serta peningkatan kualitas hidup. Contoh negaranya adalah Norwegia, Swedia, dan Prancis. Yang kedua ada dimensi nilai proyek Globe yang terdiri atas 9. Yang pertama ada sikap asertif yang mengukur sejauh mana suatu masyarakat berani dan tangguh dalam bersaing serta berinteraksi secara sosial. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat dan Jerman yang memiliki tingkat asertivitas yang tinggi, yang berarti masyarakatnya ini tuh lebih terbuka dalam mengungkapkan pendapat dan bersikap kompetitif. Lalu ada orientasi masa depan yang mengukur sejauh mana suatu masyarakat memprioritaskan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka panjang. Misalnya ada negara Jepang dan Singapura. Lalu ada perbedaan gender yang mengukur sejauh mana suatu masyarakat menyoroti peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Negara seperti Swedia dan Norwegia memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Sebaliknya, negara seperti Arab Saudi itu masih mempertahankan norma gender yang lebih tradisional. Lalu ada penghindaran ketidakpastian yang mengukur sejauh mana suatu masyarakat menangani situasi yang tidak menentu dan ambigu. Contoh negaranya adalah Jepang dan Jerman yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi sehingga mereka itu cenderung menerapkan aturan dan prosedur. Lalu ada jarak kekuasaan yang mengukur sejauh mana suatu masyarakat dapat menerima dan menganggap ketimpangan kekuasaan sebagai hal yang wajar. Contoh negara seperti Tiongkok dan Rusia itu memiliki jarak kekuasaan yang tinggi. Lalu ada kolektivisme sosial yang mengukur sejauh mana institusi sosial dapat mendorong hubungan yang erat dan kerjasama dalam kelompok. Negara seperti Jepang dan Meksiko memiliki tingkat kolektivisme sosial yang tinggi, di mana kesetiaan terhadap kelompok itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu ada kolektivisme individual yang mengukur sejauh mana individu merasa bangga menjadi bagian dari kelompok atau tim tertentu. Contoh negaranya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Lalu orientasi kinerja mengukur sejauh mana suatu masyarakat menekankan pentingnya prestasi dan memberikan penghargaan atas pencapaian individu. Contoh negaranya ada di Amerika Serikat dan Jerman. Lalu ada orientasi kemanusiaan yang mengukur sejauh mana masyarakat menanamkan nilai kepedulian, keadilan, dan kebaikan terhadap sesama. Contoh negaranya yaitu Filipina dan Irlandia. Next. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi. Dalam kebudayaan menurut komunikasinya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebudayaan berkonteks tinggi, adalah budaya yang mengandalkan komunikasi untuk memperkuat hubungan sosial dengan memperhatikan status sosial serta ekspresi nonverbal. Masyarakat dalam budaya ini itu cenderung menjaga keharmonisan
sehingga mereka menghindari gaya komunikasi yang terlalu lugas atau bersifat konfrontatif. Negara di Asia dan Arab termasuk dalam kategori ini. Lalu yang kedua ada kebudayaan berkonteks rendah, adalah budaya yang menekankan komunikasi yang berfokus pada pertukaran informasi dan fakta secara langsung, terutama dalam lingkungan bisnis atau transaksi. Masyarakat dalam budaya ini cenderung bersifat individualitis dan lebih terbiasa dengan komunikasi yang lebih jelas, langsung, secara tidak bertele-tele. Contoh negaranya adalah Amerika dan Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kebudayaan lain, di mana karakteristik ini yang mempengaruhi organisasi internasional adalah bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Di mana di sini ada etnosentrisme, yaitu kecenderungan alamiah manusia untuk memandang tinggi kebudayaan mereka dan memandang rendah kebudayaan lain. Dapat dijumpai di semua negara. Sikap etnosentris yang kuat di suatu negara dapat menyulitkan bagi perusahaan asing yang beroperasi di sana. Contoh dari karakteristik kebudayaan lain yaitu kebudayaan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan teknologi yang ada. Misalnya, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mengonsumsi informasi. Yang kedua yaitu setiap masyarakat di dunia memiliki kebudayaan meskipun bentuk dan isinya berbeda-beda. Next. Selanjutnya yaitu ada aliansi perdagangan internasional, di mana aliansi perdagangan internasional ini adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk memperlancar, memperkuat, dan mengelola aktivitas perdagangan suatu negara dengan mengurangi berbagai hambatan seperti tarif, kuota, dan regulasi. Di sini ada GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WOT, di mana GATT ini merupakan sejumlah aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang jelas, perundingan untuk menyelesaikan perselisihan, dan partisipasi negara-negara berkembang di kancah perdagangan internasional. Nah, WOT ini mencerminkan kematangan GAT dengan beralih menjadi lembaga global yang dapat memonitor perdagangan internasional dan memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. WOT ini beranggotakan 151 negara. Nah, contoh dari WOT sendiri yaitu mengatur perjanjian perdagangan, mendorong liberalisasi perdagangan. Next. Yang kedua yaitu ada Uni Eropa, di mana masyarakat ekonomi Eropa yang didirikan pada tahun 1957 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya, telah berkembang menjadi Uni Eropa yang saat ini terdiri dari 27 negara anggota. Uni Eropa ini bertujuan membangun pasar tunggal yang stabil dan efisien untuk melayani jutaan konsumen di seluruh Eropa dengan memastikan kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa. Pengenalan euro sebagai mata uang bersama menjadi langkah penting dalam mendukung aktivitas perusahaan di tingkat global. Contoh dari Uni Eropa sendiri ini yaitu Perjanjian Schengen, yaitu negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia mengizinkan warganya berpergian tanpa paspor di dalam wilayah Schengen. Yang kedua yaitu kerjasama perdagangan. Uni Eropa memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan kawasan seperti Jepang dan Kanada. Yang ketiga yaitu kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara, di mana kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara ini berlaku sejak 1 Januari 1904 dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. NAFTA ini menghapuskan tarif dan larangan perdagangan selama periode 15 tahun di sejumlah bidang penting. Nah, contoh dari NAFTA sendiri ini yaitu
SEA Games, yaitu ASEAN menyelenggarakan ajang olahraga ASEAN Tenggara yang diikuti oleh negara-negara anggota setiap 2 tahun sekali. Yang kedua yaitu Deklarasi Bangkok tahun 1967, yaitu merupakan dasar pembentukan ASEAN oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah reaksi menentang globalisasi. Reaksi menentang terhadap globalisasi merupakan bentuk penolakan atau perlawanan dari individu, kelompok, atau negara yang menilai bahwa globalisasi membawa dampak negatif. Kekhawatiran yang terjadi adalah hilangnya pekerjaan karena perusahaan-perusahaan semakin memperluas upaya offshoring mereka ke luar negeri. Gelombang penentang globalisasi makin membesar dan kecil kemungkinan segera surut. Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah globalisasi itu baik atau buruk, tetapi bagaimana para manajer bisnis dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan keuntungan perdagangan bebas dapat dirasakan secara penuh dan merata. Selanjutnya, Yang selanjutnya, ada perusahaan multinasional. Ada ketiga karakteristik manajerial pada perusahaan multinasional. Yang pertama, MNC dikelola sebagai sebuah sistem bisnis terintegrasi yang mendunia dengan cabang-cabang di luar negeri yang bertindak saling bekerja sama. Dalam hal ini, MNC beroperasi dengan jaringan cabang di berbagai negara yang tidak bekerja secara terpisah. Mereka saling berkoordinasi di setiap cabangnya, memiliki fungsi spesifik seperti produksi, pemasaran, atau riset, dan pengembangan produk. Yang kedua, ada MNC. MNC pada dasarnya dikontrol oleh kewenangan manajemen tunggal yang membuat keputusan-keputusan strategis penting yang berhubungan dengan perusahaan induk dan cabang. Dalam hal ini, meskipun memiliki cabang di berbagai negara, keputusan penting tetap berada di bawah kontrol manajemen pusat. Jika adanya keputusan strategis seperti adanya investasi, ekspansi pasar, dan pengembangan produk dilakukan oleh manajemen tingkat atas di kantor pusat. Yang ketiga, ada para manajer puncak MNC diharuskan memiliki perspektif global. Dalam hal ini, manajemen tingkat atas di MNC harus mampu melihat bisnis dalam skala global dan harus memahami tren pasar internasional, regulasi global, serta perbedaan budaya ekonomi di berbagai negara. Selanjutnya, yang pertama, mengelola lingkungan global, yang pertama ada mengembangkan kecerdasan budaya. Dalam hal ini, manajer harus berhasil melaksanakan tugasnya di kancah internasional dengan melakukan kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya ini harus dilakukan dengan selektif dengan 3 aspek, yaitu aspek pertama ada kognitif yang mencakup kemampuan mengamati dan memahami tanda-tanda. Manajer harus mampu mengamati setiap tanda-tanda yang ada pada perbedaan negara. Yang kedua, adanya emosional. Emosional ini berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Dalam hal ini, manajer harus kadang merasa stres, mengalami kesepian atau gegar budaya, atau juga disebut culture shock, sehingga manajer harus bisa mengatasi situasi tersebut dan bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi dirinya agar berhasil dalam pekerjaannya. Yang terakhir ada aspek fisik, yang dimana fisik ini meliputi kemampuan seorang untuk menyesuaikan gaya bicara dan ekspresi dan bahasa tubuh, sehingga manajer harus bisa menyesuaikan diri saat ada di negara tempatnya bekerja. Adapun contohnya seperti penduduk Singapura berbicara dalam bahasa Inggris maupun Cina. Nah, penduduk Belanda harus belajar bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, ataupun juga Belanda agar dapat bertransaksi dan berinteraksi. Yang kedua, ada
melakukan pengelolaan lintas budaya, di mana manajer harus mampu dalam menguasai pekerjaannya dengan mengidentifikasi dan mengelola perbedaan budaya dari negara asalnya dan negara tempatnya bekerja. Serta manajer harus bisa menyesuaikan dirinya dan belajar memahami dan memimpin, mengambil keputusan, memotivasi, dan mengendalikan situasi. Dengan demikian, manajer bisa berhasil melakukan pekerjaannya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.